para ulama kita sebagai upaya untuk menjelaskan kepada umat mana salafi asli, mana salafi imitasi. Mereka menyebutkan beberapa usul, beberapa prinsip-prinsip kaidah-kaidah dasar salafiyah yang membedakan antara salafiyun haqqa dengan salafiyun zura. Salafi yang hakiki dan salafi yang imitasi. Barang siapa yang menerapkan prinsip-prinsip ini tadi dalam kesehariannya dengan keikhlasan, dengan kejujuran, maka dia seorang salafi. Dan barang siapa yang tidak, maka berarti dia semata-mata mengaku sebagai seorang salafi padahal bukan salafi. Prinsip yang pertama ialah al-hirsu ala jama'atil muslimin wa wihdati kalimatihim alal kitabi was sunnati bifahmis salaf. Di antara prinsip Ahlussunnah ialah mereka berambisi, berupaya sungguh-sungguh untuk menyatukan, mengumpulkan kaum muslimin, menyatukan kalimat mereka di atas bimbingan Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Prinsip ini khonafidina azakumullah masuk dalam kerangka ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin itu bersaudara. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menggambarkan dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan, dan beliau merapatkan jari jemarinya seperti ini. Erat, kokoh, bersatu. Dan ukhuwah ini, persatuan ini sekali lagi di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya. Wala tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Ini perintah untuk bersatu di atas hablullah, bersatu di atas tali Allah, Al-Quran dan Sunnah, Islam, Tauhid, La ilaha illallah. Dan larangan berpecah belah. Ini kaidah dalam ukhuwah, kaidah dalam persatuan. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika Hudzaifah ibn al-Yaman menanyakan pertanyaan demi pertanyaan kepada Rasulullah SAW, dan Rasul pun menjawabnya, menjelaskan tentang kondisi umat di akhir masa nanti.
Ketika itu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa arbah meminta solusi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang harus dikerjakan oleh kita ketika mendapati suasana yang semacam itu, penuh dengan fitnah, penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu menetapi jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, bagaimana kalau ketika itu tidak ada jamaah muslimin, juga tidak ada imam penguasa muslimin? Maka Rasulullah SAW menyatakan, ta'tazilu tilkal firaqa kullaha. Kamu tinggalkan, kamu jauhi semua sekte-sekte yang menyimpang itu. Walau anta'ubba ala asli syajaratin. Walaupun kamu harus menggigit akar-akar pohon. Hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Hingga kematian menjemputmu dan kamu di atas prinsip tadi. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang di akhir itu. Di situ Rasulullah SAW tidak memerintahkan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an bergabung dengan sekte-sekte yang lain. Walaupun tidak ada imam kaum muslimin, tidak ada jamaatul muslimin yang di atas sunnah, hanya seorang diri, Rasul justru memerintahkan Hudzaifah ibn al-Yaman, tinggalkan semua sekte-sekte yang ada. Uzlah, kamu mengadakan pengasingan diri sejauh-jauhnya dari sekte-sekte tadi, walaupun kamu harus menggigit akar pohon sampai kamu mati. Menunjukkan yang namanya persatuan itu bukan semata-mata mengumpulkan orang, bukan semata-mata menyatukan semua pihak, bukan semata-mata tahdiatul umur, menenangkan suasana. Tetapi yang namanya persatuan, yang namanya ukhuwah, harus di atas bimbingan Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan wajib meninggalkan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wajib meninggalkan semua sekte-sekte yang ada, dan meninggalkan semua kesalahan-kesalahan yang ada. Ini prinsip ukhuwah yang disebarkan oleh ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jama'ah, persatuan, itu apa yang sesuai dengan al-haq walaupun kamu seorang diri. Kalimat yang sangat masyhur dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadza asl. Di zaman sekarang ini, khanafatina azzakumullah, banyak pihak yang mengaku sebagai salafiyin, mengaku sebagai ahlus sunnah, menggembar-gemborkan ukhuwah Islamiyah, mengkampanyekan persatuan-persatuan Islam, tetapi semata-mata menyatukan semua pihak dengan tanpa ada prinsip yang jelas. Tidak di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan tidak ada prinsip ingkarul mungkar di dalamnya. Yang penting kumpul. Sekte Ikhwanul Muflisin di antara pihak yang getol dalam mengkampanyekan ini. Bahkan mereka berupaya untuk menyatukan antara ahlus sunnah dengan syiah. Abadan, jangan mimpi. Tidak mungkin al-haq dan al-batil disatukan. Dan bertentangan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah, prinsip persatuan yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Anda bukan salafi, Anda ikhwani.
Barakallahu fikum. Bahkan di zaman sekarang ini pula ya khonafidina azakumullah, banyak pihak yang menggembar-gemborkan ukhuwah. Menjaga keutuhan dakwah. Al-hifadz ala dakwah. Yang dimaukan dakwah salafiyah. Ternyata yang dimaukan ialah harus diam. As-sukutu 'anil munkar. Diam dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Ya akhi, akhuk salafi, dia saudara kamu yang salafiyin juga. Ini juga ahlus sunnah, dia juga mendakwahkan sunnah, dia mendakwahkan dakwah salafiyah. Akhuna, ini ustazuna, atau muallimuna. Al-muhim, kumpul, jaga dakwah, jaga ukhuwah, jangan begini, jangan begitu. Dengan tanpa mengindahkan prinsip nahi mungkar. Abadan tidak akan pernah terjadi persatuan itu. Tidak akan pernah terwujud ukhuwah Islamiyah tadi dikarenakan tidak terpenuhi ketentuannya secara syar'i. Ketika ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sebagian mereka diingkari, teriak. Ini pemecah belah dakwah, pemecah belah salafiyin, pemecah belah dai-dai sunnah. Loh, orang nahi mungkar kok dikatakan memecah belah umat? Dari mana sejarahnya? Nah, Rasul menyatakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman seorang diri-dirian, ta'tazil tilkal firaqa kullaha. Barakallahu. Tidak ada mengatakan dalam rangka untuk menyelamatkan diri satu orang atau menjaga keutuhan diri kamu satu orang, ya sudahlah kamu bergabung dengan mereka semuanya, yang penting jangan sendirian. Tidak ada itu. Ada prinsip tasfiyah, pemurnian, bukan semata-mata mengumpulkan. Ini khonafidina azakumullah, fenomena yang sekarang ini sedang marak-maraknya disuarakan di mana-mana. Ukhuwah, menjaga keutuhan dakwah, jaga persatuan dan segala macamnya, tapi tidak ada ketentuan yang semacam ini. Maaf, salafi yang asli, salafi yang hakiki, mengajak umat bersatu tapi dengan prinsip yang jelas. Bersatu di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan harus meninggalkan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, meluruskan semua kesalahan-kesalahan yang ada, nahi mungkar ditegakkan. Ta'tazil tilkal firaqa kullaha. Barakallahu fikum. Hada asal.